Cerita diawali dengan memperlihatkan aksi penculikan sepasang kekasih bernama Yuya dan Kyoko, di mana mereka nekat menculik seorang anak hasil culikan anggota Yakuza untuk dijual kepada mafia yang membutuhkannya. Setelah berhasil mendapatkan si anak, mereka pun langsung membawanya pulang. Meski awalnya Kyoko tidak setuju dengan keputusan sang pacar untuk menjual anak tersebut, namun karena mereka adalah orang tidak mampu dan tidak tersentuh PKH dan BPNT, maka inilah cara terakhir untuk mendapatkan uang. Dan kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Jigen Daisuke. Selain memiliki paras tampan dan berbrewok, Jigen ini adalah seorang ahli di bidang tembak-menembak, tidak pernah kalah cepat, tidak pernah meleset, tidak pernah ada satupun yang selamat, di mana hal itu terbukti saat ia melakukan pertarungan ala koboi dengan seorang mafia di Polandia. Tidak meleset, hanya tidak tepat sasaran saja, Jigen akhirnya sadar bahwa senjatanya bermasalah, sehingga Jigen yang memang sudah lama tidak pernah menyervis senjatanya pun pergi ke tempat temannya untuk meminta saran. Sesampainya di sana, si teman tidak menemukan kerusakan apapun pada senjata Jigen, di mana Jigen yang hendak akan pergi pun mendapat informasi tentang seorang ahli senjata yang terkenal hebat, barangkali bisa menemukan kerusakan pada senjata miliknya. Perhaps there is someone who you would be interested in. Is it a place called Daikyogai in Japan? Atas informasi dari si teman, Jigen yang baru pertama kali datang ke tempat itu pun hendak akan menemui sahabatnya bernama Kinjo. Yang sebertemunya mereka, Kinjo mulai bercerita tentang kacaunya kota ini. Prostitusi dan barang haram sudah menjadi hal biasa, bahkan saling menghabisi demi kekuasaan, di mana hal itu terbukti saat bos baru yang kini berkuasa adalah ladang dari menghabisi pimpinan sebelumnya, sehingga Kinjo mengingatkan agar Jigen tidak berbuat masalah selama ia berada di sini. Sesuai permintaan Jigen, Kinjo memberikannya alamat si ahli senjata yang dikenal sangat misterius. Keseharian dari si ahli senjata adalah memiliki toko jam tangan. Tanpa buang-buang waktu, Jigen pun langsung mendatangi tempat tersebut saat itu juga. Sesampainya di toko jam, Jigen sempat terkejut saat mengetahui jika sosok si ahli senjata yang ia cari rupanya hanya seorang nenek-nenek tua. Namun meski begitu, si nenek bernama Yaguchi langsung mengenali sosok Jigen saat ia melihat kombat magnum miliknya. Karena memang, Jigen sudah terkenal sebagai penembak yang menggunakan senjata tersebut. Setelah memeriksa senjatanya, Yaguchi menolak permintaan Jigen dengan alasan sudah pensiun dari dunia itu. Kini ia lebih memilih menjalankan bisnis halal daripada terus membuat senjata yang hanya dipakai untuk menghabisi orang. Sehingga dengan sedikit kecewa, Jigen pun akhirnya pergi saat itu juga. Malam harinya Jigen mendatangi tempat Igo untuk taruhan dengan seorang pemain Igo profesional. Melihat sebuah jam mahal yang dijadikan sebagai taruhan oleh lawannya, Jigen sempat terkecoh karena jam tersebut rupanya hanya barang tiruan buatan Yaguchi. Selain memperbaiki jam tangan dan senjata, Yaguchi ternyata juga dikenal sebagai ahli pembuat barang palsu. Bahkan hasil buatannya seringkali terlihat lebih bagus dari barang aslinya. Gagal mendapatkan jam tangan pada permainan Igo semalam, Jigen kembali ke toko Yaguchi untuk meminta dibuatkan jam tiruan yang sama. Namun, belum juga menyetujuinya, Yaguchi tiba-tiba kedatangan seorang gadis bernama Oto, memintanya untuk memperbaiki jam tangan yang ia bawa. Yang setelah Yaguchi melihat-lihat jam tersebut dengan seksama, ia pun langsung teringat dengan seseorang pemilik jam tersebut. Di sana Yaguchi bercerita jika ia pernah didatangi seorang LC bernama Kyoko yang meminta senjata untuk menghabisi bosnya sendiri, di mana Kyoko mengaku dipaksa menggugurkan kandungan agar tetap bisa bekerja. Yang karena Yaguchi tak ingin Kyoko mengambil resiko, ia pun berbohong jika stok senjatanya sedang kosong. Namun lain kali Yaguchi berjanji akan membantunya dengan menukar jam tangan itu.
Khawatir terjadi sesuatu pada Kyoko, Yaguchi yang kali ini berniat memberikan Kyoko senjata meminta Jigen untuk mengantarkannya pulang. Awalnya Jigen sempat menolak karena memang tak menyukai anak kecil yang dinilai merepotkan. Namun setelah Yaguchi menawarkan akan memperbaiki senjatanya, Jigen pun akhirnya bersedia mengantarkan Oto pulang. お前さんの銃の処方箋を変えてやってもいいよって言ったの。 Sementara Jigen dan Oto masih dalam perjalanan, di tempat lain kita akan diperkenalkan dengan sosok si bos baru bernama Adele. Sekilas ia memang terlihat seperti gadis lemah yang hanya bisa duduk di kursi roda dan selalu bergantung pada pengawalnya. Namun meski begitu, Adele tak bisa diremehkan. Terbukti dari ia yang berhasil merebut kekuasaan dengan menghabisi bos sebelumnya. Saat ini Ada dan para pengawalnya menemui seorang ketua Yakuza yang telah menculik Yuya. Hal itu karena Yuya telah nekat menculik Oto dari markas mereka. Pertemuan itu langsung tegang saat si ketua Yakuza mengetahui bisnis gelap yang selama ini dijalankan Adele, menculik anak-anak untuk dijadikan sebagai bahan baku pembuatan barang haram. Namun Adele yang masih bersikap tenang pun langsung mengeluarkan senjata dari balik kaki tiruannya dan... Ya, disinilah kita akan diperlihatkan dengan kemampuan Adele yang sebenarnya. Ia memakai teknik khusus karena harus bertarung di atas kursi roda, dan hebatnya, ia sama sekali tidak memberi celah pada para Yakuza itu untuk menyentuhnya. Setelah membantai habis seluruh anggota Yakuza termasuk si ketua, Adele memerintahkan tangan kanannya bernama Kawashima untuk mencari keberadaan Oto, gadis yang saat ini masih bersama Jigen, di mana Oto rupanya adalah anak dengan darah yang sangat cocok untuk bahan baku pembuatan barang haram. Kembali pada Jigen dan Oto yang masih dalam perjalanan, Jigen dibuat heran karena di sepanjang jalan Oto sama sekali tak berbicara sepatah kata pun. Jigen yang mengira gadis itu tunawicara pun memberikannya buku agar keduanya bisa berkomunikasi karena Jigen tidak mengetahui di mana rumahnya. Here we go. Setibanya di sana, Jigen merasa ada hal yang tidak beres hingga meminta Oto menunggu sebentar, sementara ia akan memeriksa keadaan rumah terlebih dahulu. Melihat ada bercak darah di lantai, Jigen pun yakin telah terjadi kekacauan di tempat ini yang ternyata terbukti saat Jigen menemukan Kyoko sudah dalam keadaan tak bernyawa. Meski sadar dengan keberadaan para pria bersenjata yang sedang mengawasi, Jigen memilih pergi saja karena ia masih bersama Oto. Melihat raut trauma pada wajah gadis itu, Jigen yang merasa kasihan pun langsung menggendongnya agar segera pergi dari sini. Sorry. Setelah melihat kepergian Jigen, para pria bersenjata suruhan Adele yang bermaksud membawa Oto pun akhirnya keluar. Menyadari Oto berada di tangan Jigen, mereka sadar tak bisa menghadapi Jigen tanpa persiapan yang matang. 後を追って居所を掴んでください。 Di markas, Adele terlihat kedatangan seorang pengusaha kaya dari luar kota. Di sana ia menawarkan serum yang selain memberi ketenangan instan, serum ini juga diklaim bisa membuat penggunanya awet muda. Terbukti dengan Adele yang ternyata sudah 50 tahun namun masih terlihat bugar karena rutin menggunakan serum itu. Jigen dan Oto pun akhirnya tiba di rumah Yaguchi dengan selamat. Mendengar cerita Kyoko yang sudah dihabisi oleh seorang profesional, Yaguchi cukup lega karena Jigenlah yang mengantarkan Oto pulang. Karena entah apa jadinya jika Yaguchi yang pergi saat itu. ガキの居場所を見つけてやれるかもしれない。 Esok harinya Jigen melihat Oto tiba-tiba berlari keluar dari toko Yaguchi. Jigen yang menyadarinya pun langsung mengejarnya dan meminta Oto kembali karena kondisi di luar sangat berbahaya. Yang tak lama, ada tetangga Yaguchi datang dan menawarkan mereka makan siang gratis di kafenya. おい行くとこだった簡単なものなら作れるからお店においでほら Selesai makan, Jigen yang masih penasaran dengan Oto pun memintanya untuk menulis cerita hidupnya. Yang setelah Oto menulis beberapa lembar, Jigen pun akhirnya tahu jika Oto merupakan korban penculikan, bahkan berkali-kali pernah mendapat kekerasan fisik, hingga membuat Jigen sendiri tak kuasa melanjutkan membaca bukunya. Meski tampak kuat dan gagah, Jigen tak bisa menahan kesedihan dengan kisah yang pernah dilalui Oto. Ia pun akhirnya mengajak Oto jalan-jalan dan membelikannya sebuah tali untuk agar bukunya bisa dijadikan selempang.
Di tempat lain terlihat Kinjo tiba-tiba didatangi Kawashima dan para anak buahnya. Mereka pun membawanya ke suatu tempat untuk diinterogasi tentang di mana keberadaan Jigen. Namun karena Kinjo menolak memberitahu apapun, ia pun akhirnya dihabisi saat itu juga. 運が良ければまたどこかで。 Tak mendapat apa-apa dari Kinjo, kini Kawashima yang mengetahui Jigen pernah ke tempat Igo pun langsung menghubungi si pemain Igo untuk membeli informasi darinya, di mana Kawashima akhirnya tahu jika Jigen berada di toko jam milik Yaguchi. Alhasil, Jigen yang sedang bersantai pun merasakan kedatangan Kawashima dan para anak buahnya. Dan benar saja, Kawashima mulai menyerang rumah Yaguchi untuk mencari keberadaan Oto dengan Jigen yang juga sudah bersiap-siap dan... Ya, Jigen akhirnya melumpuhkan mereka satu persatu tanpa menggunakan senjata api. Ia sengaja membuat seolah terjadi kebocoran gas agar tidak ada yang berani menembak di dalam rumah. Namun setelah menyadari jika itu hanyalah tipuan, mereka pun langsung menggunakan senjatanya sehingga... Selesai menghabisi para kroco, Jigen justru kecolongan karena Oto sudah berada di tangan Kawashima dan berkat kemampuan magic yang dimiliki Kawashima seperti mengganti wajah, menghilang, dan pisau beracun, ia berhasil melukai Jigen dengan pisaunya sehingga Jigen gagal menyelamatkan Oto yang berhasil dibawa kabur. Dan disinilah Oto sekarang diikat di sebuah mesin yang perlahan membuatnya tak berdaya, di mana alasan mengapa darah Oto cocok untuk bahan baku adalah karena tubuhnya selalu mengeluarkan hormon anti-stres dengan kadar tinggi akibat trauma masa kecil yang pernah ia terima, sehingga dengan tingginya hormon tersebut sangat cocok untuk pembuatan barang haram. 次の適合者を今のうちに見つけておくべきですが。 2 hari kemudian, Jigen akhirnya pulih dari efek pisau beracun milik Kawashima. Ia langsung menghampiri Yaguchi yang sedang bekerja untuk menanyakan siapa orang-orang yang menyerang mereka ini. Dilihat dari senjata yang ditinggalkan, Yaguchi pun langsung mengingat jika senjata tersebut berasal dari tokonya yang pernah dibeli oleh Adele, sosok si bos yang saat ini menguasai kota tempat mereka tinggal. 人を殺す道具を作ってきた。 Mengingat polisi tak bisa diandalkan karena terus menerima suap, Jigen pun memutuskan untuk menyerang markas Adele dan segera menyelamatkan Oto, di mana Jigen yang paham dengan betapa menderitanya Oto di masa lalu pun sangat ingin melihat Oto tersenyum tanpa ketakutan. Sebelum itu, Jigen menemui si pemain Igo untuk membeli informasi tentang Kawashima sekaligus peluru dari salah satu penggemarnya. Di sana si pemain Igo menjelaskan tentang Adele yang dikenal memiliki kemampuan menembak cepat meski di atas kursi roda, serta Kawashima yang menjadi tangan kanan Adele, mampu mengubah bentuk wajah layaknya bunglon sehingga sangat-sangat licin untuk ditangkap. Selain itu, ia juga memberitahu jika Kinjo yang sudah dihabisi karena menolak memberitahu keberadaan Jigen. 次元さんがデイヨ街で接触した近所が殺されました。 Atas informasi tersebut, Jigen pun langsung segera pergi ke markas Adele. Namun sebelum tiba di sana, ia sempat melayangkan tembakan peringatan yang membuat semua warga kota di sekitar markas merasa ketakutan dan... Sementara Jigen sedang menghadapi seluruh anak buah Adele, di markasnya Adele terlihat sedang bercerita tentang masa lalunya kepada Oto. Ia mengatakan jika mereka berdua memiliki nasib sama, yaitu pernah akan dijadikan bahan pembuatan barang haram. Bahkan Adele harus kehilangan sebelah kakinya. Namun berbeda dengan Oto, Adele memilih memberontak dengan menghabisi ibunya yang tega menjualnya kepada para mafia. Tak lama, datanglah Kawashima yang sedang menjadi kakek-kakek untuk menyampaikan jika Jigen hendak akan menyerang markas mereka, di mana saat Jigen tiba di sana, semua tentara bayaran Adele langsung bersiap menghadapi Jigen sehingga...
Dan ya, disinilah Jigen memperlihatkan kehebatannya sebagai ahli senjata. Ia mampu menghabisi semua lawannya meski jumlahnya tidak sedikit. Bahkan di tengah pertarungan, Jigen sempat-sempatnya menyalakan udut Marlboro kesukaannya dan... Tak lama, datanglah Yaguchi ke tengah pertarungan dengan mengendarai bus orang diri. Menyadari hal itu, Jigen pun langsung menghampirinya untuk memastikan keadaannya, yang ternyata Yaguchi mengantarkan senjata kombat Magnum milik Jigen yang sudah selesai diperbaiki. Tanpa buang waktu lagi, Jigen pun langsung masuk ke markas dan menyerang para tentara bayaran yang masih tersisa sehingga... Memasuki suatu ruangan bernuansa biru, Jigen yang hanya memiliki 2 peluru lagi harus menghadapi Kawashima yang sangat licin dengan pisau beracunnya. Jigen bahkan mengakui kehebatan Kawashima hingga ia harus sedikit serius dalam menghadapinya dan... Iya, 2 tembakan Jigen akhirnya berhasil mengenai Kawashima hingga membuatnya maut saat itu juga. Yang ketika Jigen memasuki ruangan tempat pengambilan sampel, ia tak menemukan Oto dan hanya menemukan bukunya saja, di mana para tentara bayaran ada yang masih hidup pun langsung menyerang Jigen kembali. Selesai dengan itu, Jigen akhirnya menemukan keberadaan Adele dan Oto. Jigen menerima tantangan untuk adu kecepatan menembak ala koboi dengan Adele, yang karena peluru kombat Magnum milik Jigen habis, Adele pun memberikannya 1 peluru saja, dan inilah yang terjadi. この子が壁についたらいつでもいいぜ。 Ya, tepat sasaran. Jigen akhirnya berhasil membuat Adele jatuh dan maut saat itu juga, sehingga ia langsung menghampiri Oto untuk menyelamatkannya dan membawanya ke rumah Yaguchi. Kini Oto yang akhirnya bisa tersenyum pun akan dirawat dan dibesarkan sepenuh hati oleh Yaguchi. Nihon de 一仕事だ。 Tamat,